Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada perkuliahan konsep dasar matematika. Saat ini kita sudah sampai terkait dengan konsep geometri, masih tentang geometri. Namun nanti kita akan belajar terkait bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran. Langsung saja untuk bangun datar. Nah, bangun datar kalian semua pasti sudah pernah ya ketika sekolah. Bangun datar itu merupakan kan bangun dua dimensi. Ya, di sini dikategorikan menjadi segi 3, segi 4, segi 5. Meskipun ada segi banyak juga, namun saat ini kita fokus ke 3 kategori tersebut. Nah, untuk segitiga di dalam kehidupan sehari-hari di alam itu kan banyak sekali benda-benda yang bisa dikatakan termasuk dalam bangun segitiga. Nah, ketika nanti kalian mengajarkan ke siswa, itu kenalkanlah konsep itu dari hal-hal yang ada di sekitar mereka dan mereka kenal. Misalnya ya, bangun segitiga ini kan dikenal sejak anak TK ya, atau nanti di SD kelas 1 itu dikenalkan lagi. Nah, kalau kita misalnya mau mengenalkan segitiga, kenalkan dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Katakanlah itu menjadi pembelajaran kontekstual. Jangan sampai malah kamu mengenalkan dengan benda yang mereka tidak kenal sama sekali. Walaupun itu realistik, tapi kalau tidak kontekstual, itu tidak mudah diterima siswa. Misalnya anak di situ tuh tidak tahu segitiga pengaman itu tidak tahu. Nah, kamu katakan itu. Ya, kecuali kalau di awalnya itu dimulai dari hal yang tahu dulu, kemudian untuk dikenalkan ke hal-hal yang tidak tahu itu tidak masalah. Kemudian kalau secara definisi yang namanya segitiga itu ya sebuah benda yang model bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis. Nah, kemarin kan sudah tahu ya yang namanya bedanya antara sinar garis, ruas garis. Nah, itu kan sudah tahu. Nah, kalau yang namanya segitiga itu dibatasi oleh 3 ruas garis. Oke. Nah, ini ruas garis ya. Ruas garis kan dia ada titik 2 titik di bagian ujung sama pangkal. Kalau sinar kemarin kan ada tanda panahnya ya, yang bisa diperpanjang itu. Nah, ini. Jadi kalau misalnya sudut itu disimpulkan sudut, tanda sudut gini ya. Nah, itu titik sudut adalah titik pertemuan dua sisi. Jadi ini A sama B itu ruas garis. Ketika ruas garis AB kok ketemu ruas garis BC, dia akan ketemu di sebuah titik yang namanya B. Nah, B itu adalah titik sudut, gitu ya. Nah, kalau cara memberikan nama di sebuah sudut itu kita ambil 3 huruf. Kalau sudut ABC berarti itu sama dengan sudutnya B. BAC berarti A-nya ini ya, atau sudut A. Bisa juga kalau disatakan misalnya sudut ABC huruf besar semua. Kenapa? Karena A, B, dan C itu mewakili titik. Itu bisa dikatakan sudut B, titik sudut ya. Nah, sekarang kalau misalnya sebuah sudut ya, sudut kalau ada gambar seperti ini, itu kan kalau kita katakan sudut Q, itu kan ada 2. Dia itu PQR, RQP atau RQS ya. Nah, kan ada 2 itu. Yang satunya itu sudut tumpul, yang satunya terkecil dan refleks terbesar. Nah, ketika ada sudut ini, sudut namanya sebuah sudut, tapi kalau dinamakan dari 3 titik itu ada lebih dari 1 nama, maka kita harus menggunakan 3 titik ini karena biar jelas ya, dia itu PQR atau RQS kayak gitu. Jadi kita jangan menggunakan sudut Q karena di situ
nama itu apa istilahnya, ada makna ambigu istilahnya kayak gitu. Nah, biasanya kita kalau menggunakan nama pakai huruf Yunani kayak alfa, beta, gamma, ya, theta, dan apa jenisnya. Nah, kalau di segitiga itu dibagi beberapa jenis ya. Dia menurut panjang sisi, dilihat dari panjang sisinya. Ada yang namanya segitiga sembarang. Yang namanya sembarang itu ketiga sisinya, atau ini sisi ya, plus garis ini menjadi sisi. Nah, itu tidak mempunyai ukuran yang sama panjang, ukuran yang berbeda. Kalau sama kaki jelas ada dua sisi yang sama panjang. Kemudian kalau sama sisi juga jelas, ketiga sisinya sama panjang. Nah, kalau ketiga sisinya sama panjang jelas dia 60 derajat ya. Kenapa? Karena jumlah total 180 ya, dibagi 3 berarti 60 derajat. Sekarang kalau segitiga menurut besar sudut. Nah, ini besar sudutnya itu ada segitiga lancip. Kalau yang lancip berarti ketiga semuanya itu lancip. Ya, berarti bisa 60, kemudian 70, kemudian 50 ya. Ya, ini kan semuanya kurang. Jadi terserah itu, intinya ketiganya entah itu P, Q sama R itu kurang dari 90 derajat. Tapi kalau tumpul itu yang dia sudutnya tumpul itu cuma satu. Ya, jadi kedua sisi yang lain, kedua sudut yang lain itu bisa juga sudut lancip. Ya, ini jelas ya, berarti tumpulnya di C. Nah, kalau siku-siku itu satunya ya siku-siku. Ya. Jadi yang satu itu 90 derajat, yang lainnya bisa lancip semua ya. Sekarang kalau menurut besar sudut dan panjang sisi, nah ini kalau digabungkan itu ada yang namanya segitiga sembarang tapi yang lancip ya. Jadi bisa dikatakan lancip sembarang. Dia tumpul tapi sembarang, siku-siku sembarang. Nah, sembarang ini berarti panjang sisi segitiganya itu beda-beda. Kalau yang sini itu lancip sama kaki, lancip tapi kedua kakinya sama, tumpul sama kaki, panjangnya itu loh sama, dan siku-siku sama kaki. Nah, kemudian di sini ada kalau sama sisi itu hanya dilancip sama sisi ya, karena sama sisi kalau dia bentuknya sama kaki sama sisi sama siku-siku sama sisi itu tidak ada. Kalau ada soal misalkan buatlah segitiga siku-siku sama sisi, nah itu tidak ada ya, logikanya tidak ada. Nah, jumlah sudut itu 180 derajat ya di dalam segitiga. Nah, di sini bagaimana kok bisa mengatakan kalau segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat ya. Nah, ini sebenarnya ada apa istilahnya kayak praktikumnya, percobaannya. Jadi misalnya kalian punya itu segitiga A, B sama C ya. Kemudian segitiga itu kita misalkan ambil sisi-sisinya ya. Atau misalkan katakanlah carilah satu segitiga itu sisinya yang 3 itu ini merah, hijau, biru. Hijau tempelkan dalam sebuah garis. Yang biru itu kita potong ya, potong misalnya, terus tempelkan ke sini. Yang merah potong juga, tempelkan ke sini. Nanti dia akan membentuk sudut lurus. Nah, sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat. Silakan nanti kalian bisa praktekkan itu. Nah, bagaimana cara menentukan salah satu sudut ketika diketahui dua sudut yang lain? Misalnya ini
misalnya sebuah segitiga itu diketahui sudutnya itu 35 derajat dan 45 derajat ya. Maka untuk menentukan satu sudut yang belum diketahui, ya ini ya, tinggal kita cari. Kalau dia kan semua sudutnya 180, tinggal dikurangi 35 dikurangi 45, akhirnya berarti 100 derajat. Nah, ini cukup mudah. Selanjutnya, nah ini ya, ini juga kita pakai logikanya itu tadi, kuncinya tadi. Kalau ada soal, perhatikan gambar di bawah ini, di mana PS itu sama dengan SR, itu sama dengan PR, sama dengan SQ. Nah, berarti PS sama dengan, salah ya, saya ulang, ada PS sama dengan SR sama dengan PR sama dengan SQ. Berarti ini ya, PS sama dengan SR sama dengan PR sama dengan SQ. Nah, ketika disuruh menentukan sudut RPS ya, RPS berarti kan ini. Kita coba RPS, kemudian SRQ, kemudian RSP, kemudian SQR. Nah, itu kita bisa menggunakan cara yang, nah ini ya, kalau ini yang namanya, kita lihat ya di dalam, misalnya ini kan ada tanda akhirnya ditemukan bahwa segitiga PRS itu adalah sama sisi. Kalau sama sisi berarti di sini itu adalah 60 derajat ya. Ini 60 derajat. Nah, ini sisi sudut ini itu adalah sudut dalam berseberangan. Berarti jumlah besar sudutnya sama, berarti 60 derajat. Nah, kalau ini di depannya gini, panjang sebuah sisi jika dihadapkan pada sudut yang sama besar itu berarti sisi tersebut sama panjang. Jadi yang Q ini juga ini 60 ya. Nah, berarti sudah terjawab sudut P, kemudian sudut R, kemudian sudut S, sudut Q. Nah, sekarang kalau PRS berarti ini ya. Nah, PRS ini juga 60 ya, karena segitiga sama sisi di situ. Tapi kalau segitiga RSQ adalah sama kaki. Kalau RQT berarti yang di luar ini itu adalah kan ini sudut lurus, berarti kan totalnya 180 derajat, maka di sini akan 120 derajat. RSQ, RSQ, nah sama, berarti di sini adalah 100 sebentar. Di sini adalah 120 derajat ya. Selanjutnya kita ke segi 4 ya. Di dalam segi 4 kita juga sama, kenalkan dulu dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka ya, misalnya amplop, layar monitor. Nah, di segi 4 ini kan banyak jenisnya ya. Di sini ada layang-layang, trapesium. Intinya sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis. Oke, kalau biasanya penamaannya itu huruf kapital semua ya, misalnya ABCD, segi 4 ABCD kayak gitu. Dan kalau memberikan nama, kalau segi 4 ya, dan segitiga juga sih, itu harus memutarnya urut. Jadi di sini A, B. Nah, ini kan berarti A, B, kok sini harusnya C. Ya, ini berarti salah ya, harusnya C. A, C, B, ya ini juga salah. Ya, salah. Jadi harus muternya itu urut ya. A, B, C, D kayak gitu.
Nah, jadi memberikan nama termasuk nanti dibangun ruang juga sama. Nah, setiap pertemuan sisi itu membentuk sudut. Nah, tadi ya titik sudut. Jadi ada AB ketemu BC, nanti titiknya di B. Kemudian, jika dua titik sudut yang tidak terletak pada satu sisi dihubungkan dengan ruas garis, maka disebut diagonal. Pada segitiga sembarang itu AC. Nah, ini A sama C itu diagonal. B sama D juga diagonal ya. Ya, ini ya, ini diagonal. Kemudian ini juga diagonal. Nah, pada diagonal AC, titik A terletak pada sisi AB. Nah, titik A itu kan ada sisi AB atau AD. Sisi C, titik C itu kan ada di BC atau DC. Jadi, jika titik pada sisi yang berbeda itu kok bertemu, dihubungkan dengan sebuah garis, maka garis itu namanya adalah diagonal. Oke, selanjutnya, bangun-bangun datar ya, itu ada persegi panjang, kemudian layang-layang, jejer genjang ini ya, belah ketupat trapesium. Nah, banyaknya ini. Nah, kalau kita katakan definisi itu segi empat, dia yang setiap sudutnya siku-siku, kemudian sisi yang berhadapan sama panjang itu namanya persegi panjang. Jadi kita mulai definisi dari persegi panjang dulu. Kalau ada, nah ini ya, keempat sudutnya siku-siku. Nah, AB itu sama dengan panjangnya DC dan AD panjangnya BC. Nah, ini berarti dia persegi panjang. Kalau persegi itu segi empat yang tiap sudutnya itu siku-siku dan tiap sisinya sama panjang. Ya, tiap sisinya sama panjang. Jadi lebih khusus persegi daripada persegi panjang ya. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Kalau persegi itu diagonal-diagonalnya sama panjang. Jelas. Diagonal tadi ya, yang mempertemukan sebuah titik sudut dengan titik sudut yang lain yang dari sisi yang berbeda. Berarti ini ya sama ini itu sama panjang. Kemudian diagonal yang pada persegi berpotongan tegak lurus. Berarti diagonal-diagonal ini itu di sini membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini konsepnya. Kemudian diagonal persegi membagi dua sudut persegi menjadi dua bagian sama besar, yaitu 45 derajat. Misalnya DAO. Nah, ini yang 45. Jadi kalau ini 90, ini 45, ini 45. Seperti itu ya. Nah, kemudian sifat satu yang dan kedua itu dimiliki persegi panjang. Ya, sifat ini diagonal persegi sama panjang, kemudian diagonal persegi saling membagi sama panjang, itu dimiliki juga di persegi panjang. Maka dikatakan bahwa persegi panjang itu atau persegi itu adalah sifat khusus dari persegi panjang. Nah, kita dapat membuat definisi untuk persegi itu adalah persegi panjang yang semua sisi sama panjang. Jadi boleh kalau mengatakan persegi itu persegi panjang, tapi syaratnya apa? Yang semua sisinya sama panjang. Dan persegi dengan persegi panjang itu bangun datar yang berbeda ya sama sekali, namun menjadi bagian yang lain. Jadi tidak pernah disyaratkan bahwa persegi panjang itu ukuran panjang dan lebarnya harus berbeda, tidak ada kayak gitu. Ketika sebuah sisi yang berhadapan sama panjang itu bisa dikatakan persegi panjang. Maka jejer genjang itu juga mempunyai definisi yang lain, yaitu segi empat yang sisi berhadapan. Kalau tadi itu kan sisi yang berhadapannya sejajar, ada kata-kata sejajar. Tapi kalau yang persegi tadi kan sama panjang ya. Kemudian definisi ini juga tidak pernah disyaratkan panjangnya harus bagaimana ya, tidak.
Nah, kita bisa lihat jadi kesejajaran di dalam sebuah jajar genjang ya, itu yang namanya sejajar kan tadi dua garis itu ketika diperpanjang tidak akan pernah ketemu. Oke, kemudian bangun persegi jajar genjang juga sudah tahu ya. Kemudian sifat pada jajar genjang itu sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat ini tidak dimaksudkan definisi ya, karena sifat itu akibat dari sisi-sisi yang berhadapan yang sejajar. Jadi andikan AD sama BC, berarti AD kan ini sama BC itu tidak sama panjang, maka AD tidak mungkin sejajar dengan BC ya. Jadi sama panjangnya itu dikarenakan akibat dari dua sisi tersebut itu sejajar. Kemudian kalau ada, nah ini contohnya AB itu kan sejajar sama DC, tapi AD itu tidak sama dengan BC, tidak sama dengan panjangnya ya, tidak sejajar kan, berarti maka ini bukan jajar genjang. Jadi dia sama panjangnya itu karena sejajar. Jadi ini sejajar dulu, ini sejajar kan gitu. Terus ada lagi sini sejajar, nah, sejajar ya. Nah kalau ini kan bisa diperpanjang kan akhirnya terpotong, jadilah dia menjadi jajar genjang. Kemudian, nah ini kalau ada yang sejajar, AD sejajar sama BC, tapi AD tidak sama, ya, maka tidak menghasilkan jajar genjang. Sifat kedua pada jajar genjang itu diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Perhatikan di bawah ini, yang sini ya. Nah ini ya. Nah ini membagi dua dan dia sama panjang, berarti DO sama dengan BO. DO sama dengan BO. Oke, untuk selanjutnya kita coba perhatikan pada bagian berikut ya. Jika ada dikatakan segi 4 itu dibagi cuma dua kategori, layang-layang dan trapesium dulu. Kalau yang layang-layang itu kan syaratnya sisi yang berdekatan. Ini ya, itu ukurannya sama panjang. Jadi ini sama ini sama ini kan. Kalau trapesium itu satu sepasang sisi itu sejajar. Dan sisi yang lain terserah ya dia sejajar atau enggak. Nah, ketika dua bangun ini mempunyai tambahan definisi, misalnya sisi yang berhadapan itu sama panjang, berarti ini berhadapan kan, tadi kan berdekatan, ini berhadapan kok dia sama panjang, berarti ini dibuat sama panjang dengan yang ini, kemudian ini dibuat sama panjang dengan yang ini ya, katakanlah gini ya, ini dibuat asalnya kan ini, kemudian ini dibuat yang sini sebentar, yang sini sama sini itu sama panjang gitu ya, dan sejajar, ini juga sejajar ya, sejajar ya. Nah itu bisa dikatakan ini menjadi jajar genjang. Jadi ketika ada tambahan ya, jika layang-layang itu sisi yang berhadapannya itu ditambahi syarat sejajar, maka dia menjadi jajar genjang gitu ya. Jadi asalnya kan dia yang berdekatan sama panjang, tapi kalau ada tambahan dan yang berhadapan itu sejajar, maka jajar genjang. Sedangkan kalau trapesium itu jika ada tambahan syarat sepasang sisi yang berhadapan yang lain, misalnya kan cuma satu, ada syarat berhadapan yang lain itu juga sejajar, maka dia juga akan jadi jajar genjang. Makanya dikatakan kayak gini ya.
Dia segi 4 itu layang-layang dan trapesium itu bisa menjadi jajar genjang jika ada tambahan syarat khusus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan itu semua sisi dari jajar genjang, semua sisinya dari jajar genjang itu ukurannya sama panjang, maka dia dinamakan belah ketupat. Ya, ini ya. Kalau ukurannya sama panjang, belah ketupat. Dan kalau misalnya di jajar genjang itu disyaratkan besar sudutnya 90 derajat siku-siku, maka dia akan membentuk persegi panjang gitu ya. Jadi asalnya kan jajar genjang kan kayak gini kan. Nah, kalau ada syarat di jajar genjang itu kok keempat sisinya sama, nah, dia akan menjadi belah ketupat ya. Kalau di jajar genjang itu kok tidak disyaratkan keempat sisinya sama ya, tapi disyaratkan kalau besarnya sudutnya ini adalah 90 derajat, berarti kan diluruskan gini kan. Nah, dia akan menjadi persegi panjang. Nah, ketika persegi panjang itu dikhususkan lagi, kalau belah ketupat tapi sudutnya 90 derajat jadi persegi. Kalau persegi panjang dikhususkan lagi, keempat sisinya sama panjang, maka menjadi persegi. Nah, jadi kalian harus memahami, nanti dibaca-baca ulang terkait dengan skema hubungan antara bangun segi 4. Untuk yang segi 5, itu sudah tahu ya, ketika jumlah sudutnya itu berarti di dalam segi 5 jumlah sudut ya, sudutnya berarti kan kalau lingkaran itu kan 360 derajat ya. Nah, maka pada segi 5 beraturan itu berarti tinggal dia dibagi menjadi 5, yakni setiap sudutnya adalah 72 derajat. Nah, kalau di sini ada sifat jumlah besar sudut dalam segitiga 490, itu sudah dijelaskan bahwa kita memotong segi 5 itu menjadi 3 bagian, ya kan? Kemudian ini sudut dalam beda. Dia ternyata terbentuk 3 buah segitiga, ya, ABC, ACD. Nah, makanya dia sudutnya 540 derajat. Nah, kalau segi 5 yang semua sisinya sama seperti segi 5 beraturan, maka tiap sudut dalam, nah ini sudut dalam itu berarti ada di OAB yang di sini ya. OAB ini itu 54 derajat, dan OAB itu kan ada OAB sama OAE. Ada dua buah sudut ya, maka 54 kali 2 108. 108 kalau dikalikan ini berarti sudut dalamnya tiap 108 kayak gitu kan. Nah, kalau di sudut pusatnya yaitu AOB-nya itu adalah 72 derajat. Untuk bangun ruang itu sebuah bangun 3 dimensi ya. Di situ ada kubus. Nah, jadi pengertiannya itu adalah kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 bidang datar, yaitu persegi yang kongruan ya. Kayaknya ini sudah jelas. Yang dinamakan rusuk ya. Nah, ini perlu kalian tahu. Jadi kalau ada apa istilahnya? Sebuah kalian nanti kan akan menggambar namanya sebuah kubus ya. Nah, yang dinamakan dengan sisi itu berarti bidang ya, yang membatas. Kemudian yang dinamakan rusuk itu pertemuan dua sisi. Jadi kalau ada sisi ABC, ABCD, ABCD kok ketemu dengan CDHG, nanti akan
bertemu di terusuk DC kayak gitu. Kemudian kalau titik sudut itu titik pertemuan 3 rusuk kalau dibangun ruang ya. 3 rusuk, ada rusuk misalkan C, D, BC sama DC. Nah, itu bertemunya di sudut C. Diagonal sisi ya berarti diagonal ya. Sisi diagonal ya. Nah, bidang diagonal itu yang diarsir di gambar ini. Ya, kalau sisi diagonal ya berarti ya EB atau CH kayak gitu. Nah, ini kalian bisa coba mendeteksi ya, sisinya yang mana, harusnya yang mana gitu. Kalau itu pengertiannya dia 6 sisinya berupa persegi panjang dan yang berhadapan itu sama panjang. Ini juga pengertian diagonal sisi, titik sudutnya semuanya sama dengan kubus ya. Nah, kemudian kalau prisma itu dikatakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi yang berhadapan, sejajar dan kongruen, dan sisi yang lainnya itu tegak lurus dengan sisi yang berhadapan. Jadi ini kan kalau prisma itu biasanya 2 buah bangun atas sama bawah katakanlah itu sejajar dan sama. Kalau atas segitiga, bawah segitiga kayak gitu ya. Ini yang penting ya. Kemudian sisi-sisi yang tegak itu dia yang berdiri itu tegak lurus dengan alas kayak gitu. Nah, yang atas namanya tutup ya, yang bawah itu alas, yang berdiri itu sisi tegak. Kemudian tabung. Kalau tabung itu katakanlah sebuah prisma sih, cuma dia itu berbentuk lingkaran atau bangun ruang lengkung ya, sisi lengkung. Nah, kalau yang 5 itu dikatakan piramid. Dia dibatasi oleh segitiga ya atau segi banyak boleh. Yang sebagai alasnya ya. Kemudian beberapa buah bidang itu membentuk segitiga yang bertemu di sebuah puncak. Nah, pasti di sebuah limas itu ada titik puncaknya, T, A, B, C, D, E gitu. Nah, kalau kerucut di sini kita biasanya mengenalkan benda apa sih yang bentuknya kerucut ya kayak tumpeng gitu ya atau gunung. Nah, kerucut ini alasnya lingkaran. Intinya seperti piramid ya, tapi dia dari sisi lengkung kayak gitu. Nah, sekarang kita ke luas. Yang namanya luas itu banyaknya persegi yang satu satuan panjang tapi menutupi seluruh bangun datar. Jadi yang namanya luas ini angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, ada sebuah bangun misalnya. Nah, ini kalau yang namanya luas berarti ini dibagi kan. Nah, ini berarti luasnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bisa juga kan ini dari 6 dikalikan 2. Jadi dikalikan 2. Nah, jadi kalau yang namanya luas itu tadi banyaknya persegi satu satuan ya. Satu satuan terserah boleh meter, senti atau apa. Kayak gitu. Nah, ketika dari persegi panjang kan luasnya kan gini. Kalau di segitiga berarti tinggal dia dibagi 2. Makanya panjang kali lebar bagi 2. Istilah panjang itu kalau di dalam segitiga namanya alas ya. Kali tinggi bagi 2. Maka ini menjadi luas dari segitiga. Samanya seperti itu. Kemudian alas di sebuah segitiga sama tinggi harus tahu bedanya ya. Jadi kalau tinggi itu adalah sebuah garis yang ditarik tegak lurus dari alasnya. Tinggal alas itu tidak harus di bawah. Nah, ketika kita mau mencari jajar genjang, nah ini juga sama ya, luas alas kali tinggi. Ini tinggal misalnya jajar genjang itu kita potong kemudian kita tambahkan di sini. Maka keliling jajar genjang itu kan alas misalnya gini ya,
kita punya jajar genjang. Jajar genjangnya jajar genjang yang gini ya. Nah, ini kan bisa dipotong, kemudian taruhlah di sini ya. Sini. Bentar, ini jadi gambarnya. Nah, ini dipotong, kemudian ditaruh di sini. Nanti kan dia akan tertutup. Nah, ini kan dipotong, kemudian ini tertutup, terus kan taruh di sini kan, ini tertutup. Nah, dia kan akan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, ini kan biasanya kan panjang kali lebar, tapi kalau untuk jajar genjang berarti panjangnya itu ya alas kali tingginya itu. Gitu ya, asal mulanya. Belah ketupat. Nah, bagaimana kok bisa mencari ruas belah ketupat? Nah, nanti bisa dilihat akhirnya mau diperoleh bahwa luasnya itu setengah kali diagonal. Pola yang juga ya, nanti silakan dibaca asal muasalnya dari rumus tersebut. Untuk lingkaran juga, nah kalau lingkaran itu kan luasnya kan pi r kuadrat ya. Nah itu bagaimana asalnya? Nah kalau untuk volume di sini volume balok berarti volume itu semuanya punya rumus yang namanya adalah luas alas kali tinggi. Volume itu adalah luas alas kali tinggi. Tinggal bangun ruang tersebut. Itu alasnya bentuknya apa? Kalau misalnya kita balok ya, alasnya itu kan berarti panjang kali lebar. Ya udah kali tinggi. Maka ini menjadi rumus volumenya. Itu berlaku untuk semua benda ruang ya. Ya, begitu. Oke, begitu juga untuk volume benda, misalnya volume limas ya. Volume limas, kenapa kok dia ada sepertiganya? Karena sebenarnya kalau eh, tiga limas itu kalau dijadikan satu itu akan membentuk sebuah kubus ya. Kubus itu kan luas alas kali tinggi. Nah, berhubung antara alas dari limas itu sama tingginya dia kan karena ada pusat titik puncaknya ya. Nah, dia sebenarnya hanya sepertiga bagian gitu. Makanya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Artinya bisa dikatakan volume limas itu adalah sepertiga dari volume kubus. Kayak gitu ya. Nah, untuk kerucut juga akan sama. Luas alasnya itu apa? Pi r kuadrat kan. Kemudian kali tinggi. Maka rumus volumenya pi r kuadrat kali tinggi kan kayak gitu. Karena alasnya itu lingkar. Untuk yang selebihnya silakan bisa dibaca sendiri, kemudian dipelajari. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Untuk latihan bisa mengerjakan yang sudah disampaikan di sini. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Kali ini tadi kita sudah belajar terkait dengan bangun datar, bangun ruang, dan luas volume bangun datar dan volume dari bangun ruang ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.